Oke, halo semuanya. Jadi kita akan bahas tutorial bab 5. Tutorial bab 5 soalnya sih dikit ya, cuma 17 soal. Cuman ya karena aplikasi integral, jadi butuh visualisasi yang ya bagus gitu. Jadi kita akan bahas dulu sampai nomor 9. Mungkin kalau di bab ini karena jujur materinya cukup baru sih. Belum pernah ketemu kayak di SMA gitu. Jadi kalau jelasinnya kurang kurang dapat gitu ya. Jadi dimaafin ya. Eh, jadi langsung aja kita ke telaah konsep dulu. Telaah konsep juga panjang-panjang sih. Kayak agak males sih. Oke, sudah. Telaah konsepnya panjang-panjang karena memang ya sebenarnya telaah konsepnya intinya cuma rumusnya doang sih. Umumnya gitu. Ya sebentar. Jadi kita yang A kita punya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan gx dan xa dan xb. Nah, jika daerah tersebut dipotong-potong secara vertikal, maka luas satu potongannya berapa? Ya, luas satu potongannya gampang kayak gitu ya. Dia bilangnya di sini aproksimasi. Berarti kalau saya bisa aproksimasi ini, saya ya buat aja gitu sebuah di sini ya sebuah apa ya? Istilahnya sebuah persegi panjang gitu di sini. Ya kan namanya saya mengaproksimasi gitu ya. Mengaproksimasi. Nah, kalau kita ambil potongan kecil ini kan persegi panjang pada umumnya gitu kan. Nah, di mana berarti delta A-nya atau luas setiap potongannya itu sama saja dengan apa? Panjangnya persegi panjang ini adalah fx kurangi x kan, yang panjangnya ini. Dari sini sampai sini kan fx kurangi x. Jadi fx minus gx dikalikan dengan panjang subpartisinya yang kita kenal sebagai apa? Delta x. Lalu A-nya, luas daerahnya akan sama dengan apa? Integral dari A sampai B dari fx minus gx. Nah, di sini delta x akan berubah jadi dx. Ya, itu yang A. Kemudian yang B, volume sebuah tabung. Ya, ini ya anak SD juga bisa ya. Ini nggak tahu kenapa ini. PM kuadrat H ya. Luas alas kayak tinggi. Jadi volume tabung itu adalah PM kuadrat dikalikan dengan H. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ambil soal ya. Oke, sekarang masih ada hubungannya sama soal yang A. Di sini kita disuruh meninjau benda pejal yang dihasilkan oleh daerah di soal A jika diputar terhadap sumbu X. Maka benda diperoleh dengan memutar satu potongan. Jadi kita putar potongan-potongan potongan tegang ini terhadap sumbu X. Nah, jadi kan istilah gini. Jadi kalau saya punya potongan di sini kecil, kalau saya punya sumbu putar, ini kan di sini nih. Nah, jadi ini akan membentuk apa ya? Membentuk cincin lah gitu ya. Saya nggak bisa gambarnya, tapi ini akan membentuk cincin. Nah, kalau membentuk cincin itu gimana? Jadi kan ada tiga metode, ada metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Jadi eh metode cincin ini kita peroleh dari mana? Jadi kalau metode cakram itu si partisinya nempel sama si eh, sumbu putar. Jadi istilah gini. Jadi ini partisinya gitu ya. Ini partisinya, ini gitu ya. Nah ini akan ngebentuk cakram gitu. Jadi nggak ada lubangnya. Kalau cincin kan tengah-tengahnya ada lubang gitu ya. Nah jadi delta V atau volume tiap potongannya itu gimana? Apa? Berarti kan lingkaran ya. Berarti kan pi L kuadrat gitu ya. Pi L kuadrat dikalikan dengan tebal. Jadi ini pasti pi something delta X gitu ya. Itu kan. Nah, jadi kita tinggal berurusan sama si mana ya? Tinggal berurusan sama si delta V. Tinggal masalah sama si apanya ya? Jari-jarinya. Gitu ya. Nah, jari-jarinya gimana teman-teman? Jari-jarinya gini. Data X saya hapus dulu lah. Nah, jadi jari-jari itu gini. Jadi kan kalau mau ngitung, jadi kan saya tuh mau ngitungnya tuh cincin ya. Kalau saya punya cincin tuh gimana ya? Punya cincin ya? Punya cincin, cincin itu kan gini ya. Ada lingkaran dua kali. Nah, yang mau saya hitung luasnya itu kan cuma yang bagian ini doang kan. Yang lubangnya kan saya nggak mau gitu ya. Jadi yang ini doang. Tuh. Nah, berarti itu adalah apa? Berarti kan kalau secara logika misalnya ini titiknya pusat titik pusat lingkaran, berarti kan jari-jari yang gede dikurangi dengan jari-jari yang kecil. Ya. Jadi jari-jari yang gede yang mana? Jari-jari yang gede
itu adalah dari sini sampai ke sini. Yang lain tidak bukan itu adalah fx, ya kan? Jadi pi dalam kurung J adalah fx, ya kan? Pi fx terus dikurangi dengan ayo apa? Fx-nya kalau dikuratin dong, berarti enggak. Jadi gini, bentar. Jadi jangan tulisnya gini lah. Berarti kan alas luas alas yang gede berarti f kuadrat x gitu ya. Saya betulnya ini dikurangi dengan pi g kuadrat x. Nah, ini semua kita kalikan dengan delta x. Berarti delta v-nya saya bisa sederhanakan menjadi pi dikalikan dengan f kuadrat x minus g kuadrat. Kalau ditanya kuadrat dari mana ya karena kan pi f kuadrat gitu ya. Jadi jadi dikuadratin. Nah, maka kalau si V-nya tinggal integralin aja, tinggal si V, berarti tinggal diintegralin dari A sampai B, Pi-nya bisa keluar ya. Jadi di sini berarti Pi integral dari A sampai B dari F kuadrat X minus G kuadrat X kalikan dengan dx. Itu untuk metode, ini namanya metode cincin. Jadi metode cincin itu pasti jari-jari dalam, jari-jari yang gede dikurangi dengan jari-jari yang kecil. Itu konsepnya. Nah, terus yang D, yang masih yang C, jika diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti dia akan jadi apa? Teman-teman, dia akan jadi tabung gitu. Jadi kalau bayangkan ada sebuah partisi di sini, akan jadi tabung gitu. Sat, ya gitu ya, jadi akan jadi tabung. Jadi untuk metode kue tabung itu sebenarnya adalah 2πx dikali something delta x. Nah ini apa? Jadi 2πx ini adalah panjang. Jadi sebenarnya kalau tabung ini tebal ya, itu bisa kita visualisasikan sebagai sebuah persegi panjang lah gitu ya, gitu, sebuah balok. Jadi kan ini hapus dulu. Berantakan. Oh shit. Jadi kan gini, tabung tuh gini ya. Metode tabung tuh gini ya. Gimana ya? Gini ya. Ya segambar juga sih. Gimana lah tabungnya. Jadi panjang ini itu adalah 2πx ya atau menyesuaikan. Kemudian tebal-tebal ini kan delta x. Nah, tinggi ini ya tidak lain tidak bukan adalah ya panjang dari setiap partisi ini kan, gitu kan? Bayangannya gitu. Ya emang agak susah sih dibayangkan, jujur saya juga bisa. Kurang inilah gitu. Jadi 2πx tingginya itu adalah fx minus x, delta x. Jadi ini panjangnya, ini lebarnya atau tingginya bisa juga dibilang gitu. Ini tebalnya. Tebal dari ini. Tebalnya ini, tebal-tebal itu. Ya, oke. Jadi kalau berarti si V ini aproksimasi ya teman-teman ya. Jadi si V-nya berarti adalah integral dari A sampai B dari 2πx. Oh shit. 2πx. Oh, fx. Ya, dia gini. Ya, gitu. Oke? Oke, kemudian dia bilang daerah di soal A merupakan alas suatu benda pejal dengan isi sejajar sembunyi berbentuk persegi. Jika benda tersebut dipotong-potong mengikuti potongan alasnya, maka volume satu potongannya adalah apa gitu. Nah, jadi namanya metode irisan sejajar. Nah, metode irisan sejajar ini sulit ya teman-teman. Karena secara nggak langsung kalian harus tahu irisan apa yang harus dipakai supaya ya bisa untuk eh, menghampiri semua volume benda. Nah, jadi kalau tadi di sini dia bilang daerah di soal A merupakan alas suatu benda bejal. Jadi berarti ini adalah alas gitu ya. Alas gitu dari suatu benda. Ya, semuanya berbentuk persegi gitu ya. Ya, jadi dia bilang kan bentuk persegi. Jadi saya nggak bisa anggap mana ya buat ini sebagai suatu ya suatu persegi kali ya. Atau gimana? Bingung juga. Ya dia persegi ya teman-teman ya. Ini gambar persegi di sini gimana coba? Ini dia persegi lah gitu ya. Persegi gitu.
Ini potongan ini saya ambil, saya ubah jadi persegi gitu. Ya kan? Yang pasti yang saya tahu panjang sisi perseginya apa? Kalau saya buat ini sebagai alasnya. Ya kan? Ini kan jadi gini nih. Anggaplah ini persegi gitu ya. Tuh. Kalau persegi, anggaplah persegi gitu. Ini ya, kotak ini. Bayangkan tiga d visualisasi Anda gitu. Saya punya sebuah persegi di sini gitu ya. Nah, alas ini kan berarti panjangnya ini dia bilang apa? Berarti panjangnya ini fx min gx kan. Nah, karena dia bilang persegi, maka ya lebar juga fx min gx. Jadi delta V-nya itu adalah pi dikali dengan fx minus gx kuadrat dikalikan dengan delta x. Jadi delta x-nya tidak lain tidak bukan adalah ya ketebalan ini. Gitu. Tebal. Jadi delta x itu menyatakan tebal di sini kalau di integral ya. Jadi di sini berarti V-nya adalah integral dari A sampai B dari ya ini harusnya pi-nya bisa keluar ya. Saya males banget. Oke. Jadi ini pi kemudian integral dari A sampai B dari fx minus gx kuadrat dx. Oke, saya tidak suka kerja ya. Saya tidak malas itu kerja ini. Oke, salah. Oke, suatu benda ingin dipindahkan dari posisi X sama dengan A ke posisi X sama dengan B. Ya kan tahu kan rumus usaha apa? Rumus usaha itu kan W F kali delta X kan umumnya. Ini secara fisika ya kita fisika. Fisika kan bilang bahwa usaha itu adalah perkalian dot antara gaya dengan delta X gitu kan. Nah, jadi kalau kita bilang delta W ya sama aja. Jadi delta W adalah Fx dikalikan dengan delta X. Berarti W-nya adalah integral dari A sampai B dari Fx dx. Gitu. Ubah delta X-nya jadi dx. Gitu ya. Oke. Mungkin gitu. Ya. Kemudian yang F. Yang F ini butuh visualisasi. Dia bilang ada tangki bentuk tabung. Jadi saya gambar dulu tabungnya. Tabungnya kurang lebih gini lah ya. Gimana juga saya juga nggak bisa gambar ya. Makanya masuk FMIPA. Nah, di sini tabung itu bisa diaproksimasi dengan mengambil keping-kepingan kecil lah gitu ya. Saya bisa buat misalnya kepingan kecil di sini. Gitu. Nah, misalnya kepingan kecil yang di sini. Nah, gitu kan. Kalau kepingan-kepingan kecil ini, kalau kita susun bertumpuk-tumpuk, itu kan akan membentuk tabung gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini, eh kita, apa yang kita butuhin? Jadi anggaplah ini sumbu koordinat ya. Sumbu koordinatnya ini. Jadi ini sumbu koordinat, ini ya. Ini, jadi ini, set, gitu ya. Kemudian ini, set. Oke. Yang saya tahu, dikasih tahu itu adalah tingginya adalah H. Jadi ini berarti adalah ini tingginya ini, ya. Ini adalah H. Gitu ya. Kemudian dari sini sampai sini ini adalah jari-jari, gitu ya. Nah, lalu saya mengambil suatu potongan di sini kan, gitu. Dengan ini panjang ini adalah apa? Panjang ini adalah delta y. Jangan dia kan adalah y. Jadi panjang itu adalah delta y. Nah, saya mau tahu dulu volume tabung. Delta V-nya apa? Berarti kan pi L kuadrat kali delta y. Jadi ini menunjukkan volume tabung yang ini, gitu ya. Yang ini tuh ini. Oke? Nah, sekarang kita diberitahu apa? Diberitahu informasi tentang bahwa dia ada massa, dapat massa, yaitu adalah rho. Rho itu rumusnya apa? Rho itu adalah M per V. Jadi M itu adalah rho dikalikan dengan V. Jadi delta M, gitu ya. Ini aproksimasi semua sih harusnya. Delta M berarti adalah apa? Berarti pi rho M kuadrat dikalikan dengan delta Y. Nah, maka sekarang delta F, waduh,
Apa F? F itu kan gaya berat ya. M kali dengan G. Ini balik-balik ke fisikal lah itu. Jadi delta F, berarti delta M dikalikan dengan G kan. Berarti Pi Rho G M kuadrat delta Y. Gitu kan. Nah, jadi tinggal usahanya. Usahakan F kali perpindahannya kan. Jadi delta W itu akan diaproksimasi oleh Pi Rho G M kuadrat dikali dengan dia mau ngangkat seberapa banyak. Dia kan mau ngangkat dari sini, suatu posisi di sini. Ini misalkan Y gitu ya. Sampai ke sini kan. Berarti apa posisinya? Hamin Y. Jadi berarti ini Hamin Y. Delta Y. Gitu. Jadi tinggal integralin doang. Jadi W sama dengan integral dari A sampai B dari Pi Rho G R kuadrat Hamin Y dy. Ya, di mana Rho Pi dan G itu bisa keluar ya, karena konstanta semua. Gitu. Ya. Jadi kalau mau kerjain kerja dalam ini tabung, selalu cari volume dulu. Cari volume, kemudian karena kita dikasih taunya di sini massa jenis gitu ya. Jadi sebenarnya langsung kaliin aja sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi langsung kaliin aja. Tergantung sih, kadang-kadang ada yang memberikan langsung delta sebagai berat jenis. Jadi kalau delta sebagai berat jenis itu kan berarti mg per volume gitu ya. Eh, jadi ini nggak usah lagi gitu. Jadi kalau udah berat jenis langsung kaliin aja gitu. Jadi kalau pakai berat jenis ya, berarti integral dari A sampai B dari rho volume apa? Pi R kuadrat kali H min Y dy. Ya gitu. Jadi ini sudah menyatakan berat jenis. Kalau tadi kan berat jenis dinyatakan oleh rho kali dengan G. Tapi kalau ini enggak. Jadi rho G itu sekaligus tercover dalam delta. Tapi tergantung ya soal. Ada delta yang memberikan ada delta yang makanya kalau jawab ujian eh, harus jelas gitu. Kamu tuh deltanya sebagai berat jenis atau sebagai massa jenis. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita diberikan luas daerah ini. Disuruh tentuin luas daerahnya apa katanya. Nah, jadi yang A ini, lihat, jadi tipsnya adalah selalu bagi potongan kecil-kecil gitu. Intinya di bab ini selalu bagi potongan kecil-kecil. Kalau bagi saya potongan kecil-kecil kan berarti jadi gini ya. Set, 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 set gitu ya. Nah, jadi kalau dia ada potongan kecil-kecil itu, bisa saya pilih titik wakil lah gitu. Ini kan, titik wakilnya ini. Tuh. Berarti kan di sini X plus 4 selalu di atas X kuadrat min 2. Nah, batasnya dari mana? Batasnya dari sini sampai sini. Dan berarti adalah titik potong. Berarti kita cari dulu tipot dulu. Tipot antara X Y sama dengan X plus 4 dan Y sama dengan X kuadrat min 2. Berarti di sini X kuadrat min 2 akan sama dengan X tambah 4. Berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Berarti X-nya itu bisa bernilai 2 atau X juga bisa bernilai 3. Gitu kan? Berarti di sini integral yang kita dapat adalah apa? Integral dari, oh sorry kok min ini 2. Sorry, sorry, sorry. X kuadrat min X min 6. Berarti min 3 plus 2 ya. Berarti X min 2 gabung X sama dengan 3. Berarti integral dari min 2 sampai 3 dari apa? Ini yang berarti yang atas kurang yang bawah kan? Berarti X plus 4 minus X kuadrat min 2 dx. Berarti integral dari min 2 sampai 3 gitu ya. Dari X plus 4 minus X kuadrat plus 2 dx. Ya udah tinggal dihitung doang gitu ya. Jadi ini integral dari min 2 sampai 3 dari min X kuadrat plus X plus 6 dx. Ya berarti kalau saya integralin eh akan jadi gini. Jadi min sepertiga X pangkat 3 plus eh, setengah X kuadrat X dari batasnya 3 sampai min 2. Ya, silakan hitung sendiri gitu ya. Oke, jadi saya sudah bantu di bagian sononya. Oke, yang B
Nah, kalau yang B gimana? Yang B ini kita diberikan fungsinya dalam X. Berarti ini sebenarnya mengindikasikan soal, mengindikasikan kita untuk menggunakan fungsi dalam Y. Gitu ya. Jadi, gini. Jadi kita tuh bisa dua cara, teman-teman. Jadi kalau kalian tetap kekeh gitu ya, tetap berpedoman teguh. Kalau kalian harus potong-potong secara vertikal, itu boleh. Tapi fungsinya harus diubah. Jadi Y sama dengan. Jadi kalau mau potong tegak vertikal, ini gini. Tapi titik wakil yang saya buat ini tidak mewakili semuanya. Titik wakil yang saya buat ini kan merah di atas, biru di bawah. Tapi ada saatnya bahwa akan ada saat bahwa titik kalau kita partisi lebih lanjut, hijaunya di bawah, di atas, birunya di bawah. Nah, jadi kita harus bagi dua bagian. Jadi pembagian kita adalah mulai dari sini. Set. Jadi luas satu, ini luas dua. Terus dijumlah. Gitu. Jadi ada dua kondisi. Sama saja kalau kita mau menggunakan partisi dengan sumbu Y. Kalau partisi dengan sumbu Y kan ini gini nih. Loh, ya kan? Ini luas satu, ini luas dua. Nah, kita coba pakai partisi sumbu Y. Nah, tipsnya adalah tetap mencari apa? Titik potong. Tapi sebenarnya titik potongnya kelihatan ya sebenarnya. Titik potongnya kelihatan gitu ya. Oke, jadi saya mau olah dulu yang daerah pertama. Daerah pertama berarti ini kan. Jadi dalam posisi ini si G min Y di atas dan Y min satu kuadrat di bawah. Ya kan? Itu integral dari berapa sampai berapa? Itu integral dari satu sampai 2. Jadi A1 adalah integral satu sampai 2. Atasnya 3 min Y. 3 min Y dikurangi dengan Y min satu kuadrat DY. Berarti ya A1-nya adalah integral satu sampai 2. Tuh, teman-teman tolonglah ya hitung sendiri ya teman-teman ya. Y kuadrat min 3Y plus sorry. Berarti ini akan jadi apa sih? Ini min Y kuadrat. Sebentar. Plus Y min Y plus Y min kuadrat 2Y plus 1. Oh, plus 2 berarti ya. Coba-coba penasaran nih. Y kuadrat min 2Y plus 1 min Y kuadrat plus 2Y min Y plus Y min 1 ya benar. Hitung ya gak becus ya. Ini hitung sendiri ya. Oke. Lalu A kedua A2-nya berarti kan apa A2-nya? A2-nya berarti sini dalam posisi ini 2 akar Y yang di atas. Bawahnya 0. Ya udah enak banget deh. Jadi A2 itu adalah integral dari 0 sampai 1 dari 2 akar Y dy. Ya, saya bantu sampai tahap integralnya lah teman-teman ya. Jadi berarti adalah apa nih? Minus sepertiga Y pangkat 3 ditambah setengah Y kuadrat ditambah dengan 2Y dari batasnya dari 2 sampai 1. Nah, terus yang ini gimana? Integral dari akar Y apa? Akar Y itu kan Y pangkat setengah ya. Berarti setengah setengah tambah 1 2 berarti ini. Berarti duanya bisa dikurangi dulu. Dua yang ini. Jadi 2. 2 per 3. Y akar Y. Y akar Y dari 1 sampai 0. Ya, kalau ini bisa saya hitung lah. Berarti ini yang itu gampang-gampang aja. Ini 4/3. Gitu ya. Yang atas silakan itu sendiri. Nanti dijumlah ya. Gitu. Nah, untuk nomor-nomor seterusnya saya sangat membutuhkan bantuan dari Lord GeoGebra. Jadi nomor 3 kita disuruh cari luas. Oke, kita cari luasnya ya. Oke, kita cari luasnya. Oke, ini luasnya ya. Luas doang. Jadi, kalau yang ini, gitu ya. Oke, kita ke GeoGebra. Y, X min 1, 5 min X kuadrat, sama Y sama dengan 1. Ya, kita ketik di sini. Y sama dengan X min 1, terus Y sama dengan 5 minus X kuadrat, gitu ya. Dan satu lagi, Y sama dengan 1. Oke, Y sama dengan 1. Oke, coba kita lihat grafiknya gimana. Menarik.
Y min satu, Y 5 min X kuadrat, Y sama dengan satu. Oke, gini ya. Ih, aneh gini ya. Gimana yang buat soal ini? Soalnya apa sih? Perintah soalnya. Untuk masih tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva yang diberikan. Dengan terlebih dahulu membuat sketsa dari daerah yang dimaksud. Y X min satu, Y 5 min X kuadrat, Y sama dengan satu. Jadi yang gini. Waduh, gimana teman-teman? Apa yang harus saya lakukan di sini? Karena bingung gitu. Gimana ini? Karena kalau kita misalnya ambil yang mana? Oh, mungkin daerah yang dia maksud yang ini kali ya. Iya, mungkin saya gagal paham ya. Tapi kayaknya daerah yang dimaksud ini nih. Jadi yang untuk nomor yang A, nomor satu aja udah nggak jelas ya. Nah, jadi yang A itu dia kayak harusnya ya, menurut pandangan saya, itu dia meminta daerah yang ini. Tuh. Kenapa daerah yang ini? Karena daerah ini kan dikena, sorry. Eh, jadi dia kena di Y sama dengan satu. Jadi Y sama dengan X min satu. Dan ini Y sama dengan 5 minus X kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita mau menghitung luas ini gitu ya. Nah, teknik yang kita pakai itu gini. Jadi, kita lagi-lagi harus harus bagi dua daerah kalau mau pakai potongan yang vertikal. Kalau teman-teman mau pakai potongan horizontal itu sah-sah aja gitu. Boleh-boleh aja. Cuman kalau mau pakai potongan vertikal bisa nggak ya? Pakai potongan vertikal aja Pak, enak ya? Sebentar, lihat dulu ya teman-teman. Enakan yang mana? Sama aja sih. Tetap harus bagi dua sih kalau mau pakai potongan horizontal. Jadi ya pakai potongan vertikal aja. Jadi potongan vertikal tuh gini. Jadi dua baginya gini. Jadi yang ini tuh dua bagian ini. Ini bagi dua. Oh, ini bagi dua. Nah, jadi ini yang satu, ini yang kedua. Karena yang ini atasnya ungu, bawahnya oranye. Yang ini atasnya abu-abu, bawahnya kuning. Oranye. Tadi saya bilang oranye ya, nggak konsisten banget. Jadi, nah tapi harus dicari dulu titik potongnya kan. Saya mau integralnya dari mana sampai mana? Saya mau integralnya kan dari titik ini sampai integralnya itu di titik ini kan. Jadi yang ini jelas kelihatan dua gitu. Kalau ini nggak tahu, oh min 3. Ya, kalau mau dicari bisa aja. Jadi carilah titik potong antara 5 min X kuadrat dan X min satu gitu kan. Jadi 5 min X kuadrat sama dengan X min satu. Kalau saya ubah semua ke kanan, X kuadrat plus X minus 6 sama dengan nol. Lah, makanya dia di X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Berarti saya lakukan integral dulu dari berapa? Dari min 2 sampai ke, sorry, dari min 3. Ah, sebentar, sebentar. 5 min X kuadrat sama X min satu. X kuadrat plus X min 6. Berarti X plus 3, X min 2. Oh my lord. Ada apa dengan dunia ini? Berarti X-nya min 3, terus satu lagi X-nya 2. Gitu ya? Nah, berarti kalau gini, eh dulu. Berarti yang pertama itu adalah integral dari min 3 sampai min 2. Pada saat itu itu adalah 5 min X kuadrat minus X min satu dx. Gitu ya. Sedangkan luas yang kedua, berarti lanjutannya kan integral dari min 2 sampai 3 dari apa? Satu kan? Satu min X min satu dx. Gitu kan? Ya udah, nanti tinggal dijumlah aja ya. Jadi di dalam video ini tidak akan dibahas tentang nilai integral. Tapi saya hanya jelasin metodenya gimana saya
bisa dapetin ini. Gitu ya. Oke, itu yang A. Oke, sekarang kita lihat yang B. Akar X plus 1, akar 3 min X. Berarti square root dari X plus 1, square root dari 3 min X ya. 3 ya? Oh ya, 3. Oke. Nah, kalau gini teman-teman, ini ambil dulu ya. Hap. Oke, jadi ini yang yang B. Oke, jadi yang ini berarti kan ide apa? Bagi dua juga ya? Bagi dua, jadi ini nih. Oh, ini harus bagi dua tuh. Karena kan titik wakilnya pasti beda. Ya, intinya gitu ya, teman-teman paham. Jadi saya bagi, dan saya buat guys yang lurus. Oke, jadi satu nih dua. Jadi di sini luasan pertama itu adalah apa? Integral dari min satu sampai satu ya. Ini teman-teman saya titik potongnya, saya ngecit pakai GeoGebra. Ya, yang orange fungsinya apa? Yang orange. Yang orange tadi itu fungsinya adalah akar X plus 1. Berarti integral satu sampai min satu dari akar, langsung aja ya, kenapa pakai ini ya? Akar X plus 1 dx. Ya, oke. Kemudian A2-nya integral satu sampai 3 dari akar 3 min X dx. Ya, ini bisa pakai substitusi kok teman-teman. Jadi misalkan punya itu sebagai X plus 1 gitu ya. Maka du itu sama dengan dx. Udah diubah aja gitu. Jadi akar u gitu. Ya, oke. Tapi jangan lupa ya batas atas dan batas bawahnya berubah. Ya, itu tuh yang nomor itu. Kemudian yang eh, C, cos X. Aduh, panas banget. Cos X. Kemudian ini sin 2x. Kemudian ini x sama dengan minus dari pi per 2. Satu lagi x sama dengan pi per 6. Pi per 6. Saya nggak suka warna abu-abu ya teman-teman. Saya mau ganti warna hijau lah. Oke. Nah, jadi teman-teman ya. Wah, kan keren ya grafiknya ya. Oke, jadi kita ambil yang mana ini? Sebentar, sebentar. Oke, saya ambil yang ini. Oke, ya. Jadi sketsa saya kurang lebih gini. Ya, ide apa teman? Mungkin sekarang kayak, wah, this is very hard gitu, chaos gitu. Coba kalau dilihat kan, luasnya yang mana? Luasnya kan tengah-tengah ini ya. Ya partisinya pergi aja gitu kan. Ini kan berarti oranye kurang hijau. Jadi ini pasti oranye kurang hijau. Sampai ke ujung kan tetap oranye kurang hijau gitu kan ya. Ada yang aneh-aneh lah gitu. Jadi kayak ya udah langsung aja. Jadi, nah bahkan kita udah dikasih tahu tuh batasnya tuh dari min pi per 2 sampai pi per 6. Jadi integral dari min pi per 2 sampai pi per 6 gitu ya. Dari fx min gx. Fx min gx. Yang oranye apa? Yang oranye cos x. Oh, berarti cosinus x minus sinus 2x dx. Gitu ya. Hitungnya saya serahkan kepada teman-teman gitu ya. Kalau ini kan integral dari cos sin. Integral dari sin min cos. Kalau ada turunan sudut di dalamnya kan udah diajar tuh pas eh, bab 3 sama bab 4 kan berarti di substitusi gitu ya. Jadi ini masalah perhitungan saya sarankan ke teman-teman gitu ya. Jadi saya sudah memberikan bentuk integralnya ya. Oke, kemudian lanjut ke soal yang ini X plus 6 X pangkat 3. Nah, saya mau tunjukkan ada jebakan begini sini. 2Y plus X. Nah, 2Y plus X kalau saya mau ubah gimana? 2Y plus X kalau saya mau ubah jadi sama dengan Y sama dengan berarti Y sama dengan minus X per 2. Ya udah. Jadi berarti ini minus X per 2. Gitu ya.
Oh, kenapa tidak berubah, saudara-saudara? Saya benci GeoGebra. Jadi nggak terlalu bisa pakai GeoGebra. Iya, udah. Waduh, X plus 6 bener. Jauh amat. Oh, ini di atas ini. Ah, tuh yang ini tuh teman-teman yang atas. Oke, kita ambil ya. Di sini lah, di sini. Tuh, jadi bab ini tuh full gambar, guys. Full full sketsa dan full imajinasi gitu. Jadi nggak enak menurut saya. Saya tuh apa ya, lemah di geometri gitu. Jadi menurut saya bab ini tidak asik. Tapi ya saya mencoba gitu. Demi survive di ITB. Nah, oke. Jadi kalau lihat grafik ini, nah bagi dua juga ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini, kita bagi dua di sini, ya. Ada titik potongnya di sini kan. Se Bagian satu itu atas oranye, bawah merah. Yang ini atas oranye, bawah hijau. Gitu ya. Ya udah, ikuti aja gitu. Jadi ini luasan satu, ini luasan kedua. Nah, luas pertama berarti apa? Luas pertama berarti adalah integral dari berapa itu? Ngecit ya saya. Dari min 4 sampai ke nol. Dari oranye kurang merah. Oranye apa? Merah apa? Oh, oranye itu X plus 6. Berarti jadi gini ya. Jadi X plus 6 ditambah X per 2 dx. Berarti kalau saya sederhanain supaya nanti kalian gampang integralnya. Min 4 sampai nol dari 3 per 2 X plus 6 dx. Ya, hasilnya wassalam. Berarti luas yang kedua, integral dari nol sampai 2 nih kayaknya. Iya, sampai 2. Sampai 2 dari yang orang apa? Yang orang kan tetap X plus 6 ya. Tapi yang ini X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 dx. Ya, tinggal diintegralin. Nanti luas akhir adalah luas sama dengan A1 ditambah dengan A2. Ya gitu ya. Jadi ini full gambar gitu ya. Nanti saya juga bakal gambar lagi kok, teman-teman. Karena soal nomor 4 kita coba lihat tuh. Tentukan volume benda pejal. Ya harus gambar lagi lah. Pakai GeoGebra gitu. Biar bagus. Karena saya tidak bagus gambar. Oke. Tentukan volume benda pejal. Oke. Sekarang dia bilang 1 min X kuadrat. Jadi ini semua saya hapus. Semua saya hapus. Ini sama dengan 1 min X kuadrat. Oke. Gini kan. Tuh gini doang kok guys. Oke. Ini saya ambil ya. Oke. Ini. Oh, tuh. Ya. Oke. Jadi ini yang A kita. Ya. Udah kita sketsa. Kita hitung tuh. Kita mau cari volume benda pejarnya. Dia bilang ini kita apa? Putar terhadap sumbu X. Gitu ya. Berarti kalau saya ambil partisinya gini. Nah, sumbu putar ini nempel kan sama partisinya. Berarti metode apa tadi saya bilang? Metode cakram ya. Jadi kalau metode cakram itu nggak usah pakai kurang-kurangan. Karena kalau cakram itu ya berarti utuh gitu. Kayak piringan yang benar-benar utuh. Nggak ada bolongnya gitu ya. Jadi berarti di sini yang A berarti yang A. Kalau saya mau buat dari delta V dulu. Berarti delta V-nya adalah Pi. Ya. JJ-nya apa? JJ-nya tidak lain tidak bukan adalah 1 min X kuadrat yang dikuadratkan gitu ya. Dikalikan dengan delta X. Berarti di sini V-nya adalah integral dari min 1 sampai 1 gitu ya. Dari Pi 1 min X kuadrat kuadrat dx. Berarti volumenya adalah Pi integral min 1 dari 1 min X kuadrat pangkat 2 dx. Udah tinggal dihitung tuh nanya integralnya berapa. Pakai kalkulator juga bisa kalau kayak males kok. Ya gitu. Yang penting itu kalian bisa nentuin gimana mau pakai metode apa dan gambarnya. Oke, X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan 2Y. Oke, X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan 2Y. Oh my lord, I hate this. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini grafiknya ini.
Nah, disuruh terhadap sumbu Y. Oke, kalau terhadap sumbu Y berarti gimana? Berarti kalau terhadap sumbu Y berarti ini dipotong gitu ya? Gimana ya? Bentar, ngebayangin dulu. Jadi pakai metode kue tabung ya. Kalau tadi kan kita kan kalau kalau kita potong gini terus ada belakang gini kan jadi cincin gitu ya. Tuh gitu. Nah, kalau ini kita putar terhadap sumbu Y, berarti akan jadi apa? Metode kue tabung sih harusnya. Kalau kalau salah ya maafin ya. Tapi kalau menurut saya metode kue tabung. Nah, jadi eh di sini kita harus buat dulu fungsi dalam Y. Ya, Y. Kita punya karena kita buat potongan vertikal. Jadi ingat teman-teman kalau kalian buat potongan vertikal, berarti sefungsi kalian harus dalam Y. Kalau kalian buat potongan horizontal, berarti fungsinya harus dalam X. Berarti kalau misalnya X sama dengan Y kuadrat, berarti Y itu adalah akar X. Gitu ya. Plus minus akar X. Cuman kan kalau lihat di gambar ini kan selalu positif. Jadi ambil yang positifnya aja. Gitu ya. Kemudian yang X sama dengan 2Y, berarti Y sama dengan setengah X. Nah, berarti kan kita akan buat dia potongan tegak gini. Berarti kalau pakai metode kulit tabung gimana tadi? Berarti V integral dari 0 sampai 4 ya, titik potongnya kan sampai 4 dari 2pi X ini panjangnya, kemudian ininya apa? Kemudian dalamannya si ininya fx min gx kan, atas kurang bawah. Berarti adalah apa tuh? Akar X min X per 2 dx. Udah tinggal dihitung gitu ya. Saya nggak mau menghitung ya. Karena malas banget gitu ya. Karena malas banget ngitung gitu. Ya, oke. Ini saya banyak gambar takut nge-lag loh saya ini. Oke. Lanjut lagi. Mutlak X, Y sama dengan 1 terhadap X sama dengan 1. Oke, ini menarik nih. Nah, apa jadinya kalau kita mutarnya itu tidak terhadap sumbu X atau sumbu Y? Nah, itu pasti akan ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kita akan lihat di sini apa. Nah, oke. Jadi kita dihitung minta luas yang ini terhadap X sama dengan 1. Oke, saya ambil dulu ya. Jadi ini. Tuh. Ini ya. Kalau kita potong-potong vertikal, berarti kan jadi metode kue tabung. Cuman gini, biasakan kita volume tabung itu kan template gitu ya, 2px, kemudian bla 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 gitu ya, gitu ya, dx gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi gini, pembayangannya gini. Jadi misalnya saya pilih titik wakil di sini. Oke, saya pilih titik wakil di sini. Dari ini sampai ke titik partisi ini saya misalkan x. Berarti kalau dari sini sampai sini itu 1 min x ya. Nah, oke. Jadi kan berarti jarak dari sini ke sini itu 1 min x gitu. Jadi bukan x lagi. Jadi berarti di sini ini adalah 2pi x min 1 dia. Nah, sorry. Tinggal dikalikan sama ini ya kan? Oh, sorry, ini harusnya ada integralnya ya. Jadi V itu sama dengan integral dari berapa nih? Integral dari min 1 sampai 1 dari 2pi x min 1 itu kan dikalikan sama 1 minus mutlak X. Oke, 1 minus mutlak X. Kayaknya dalam kondisi ini mutlak X akan selalu bernilai X ya. Nggak akan ada apa ada waktu negatif. Oh ada ya? Oh sebentar. Apakah harus dipisah kalau gini?
cross check dulu. Sebentar, harus cross check supaya tidak menyesatkan banyak orang. Oh, waduh. Ya, kalau menurut saya ini pasti dipecah sih. Oke, bentar ya. Ya, ini pasti dipecah. Jadi pecahnya gini teman. Jadi ini berarti integral dari min 1 sampai 0 dari 2 pi x min 1 ini akan jadi x plus 1 gitu ya. Karena mutlak x akan bernilai min x ketika negatif gitu ya. Dx ditambah integral dari 0 sampai 1 dari 2 pi x min 1 dikali dengan 1 min x dx. Harusnya gitu ya. Karena kita melibatkan dengan fungsi mutlak dan fungsi tapi dikuadratin nggak ya? Bentar, saya kok lupa ya. Metode kita pun dikuadratin nggak? Dikuadratin ya harusnya ya. Kalau dikuadratin sih berarti aman. Oh, nggak dikuadratin soal. Iya, nggak dikuadratin harusnya. Karena udah panjang, lebar, tebal gitu. Ya, oke. Jadi gitu. Ya, untuk yang ini tidak akan dihitung sendiri. Dua pi bisa keluar kan ya? Oke, terus saya lanjutkan. Angka x plus 1 min x ya sama dengan 0. Oh, wait. Oh, shit. Oh, lala, lala, lala. Apa ini, yoi? Nah, saya delete semua lah. SQLT x plus 1. Kemudian, apa lagi tuh? Fungsinya 1 min x sama y sama dengan 0. 1 min x, kemudian y sama dengan 0. Oke, disumbuk putar terhadap y sama dengan min 1. Oke, nah ini cukup menarik nih. Oke, saya ambil ya. Cukup menarik, teman-teman. Jadi ini, nah biasanya kan sumbu putarnya kan terhadap ini kan. Nah sekarang sumbu putarnya terhadap y sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, tapi kan intinya konsepnya sama gitu ya. Bahwa saya kalau punya grafik seperti ini, berarti saya bagi dua gitu ya. Jadi ini luasan pertama, ini luasan kedua. Gitu. Jadi, sekarang gini, berarti kan ini pakai metode cincin ya. Karena kan partisinya itu tidak bersentuhan langsung dengan sumbu putar. Sumbu putarnya sekarang ini ya, bukan ini lagi. Karena kan dia bilang terhadap biasa sama min 1. Jadi sumbu putar sekarang kita ini. Jadi jari-jari luar kita, jari-jari yang gede, itu kan dari sini sampai sini tuh. Sedangkan jari-jari yang kecil itu dari sini sampai sini. Berarti jari kecilnya satu, jari-jari gedenya adalah apa? Jari-jari gedenya adalah berarti adalah sesuatu tambah satu gitu ya. Ungu apa tadi ungunya? Ungunya kan AK X plus 1 ya. Jadi ya berarti panjang dari sini sampai ke bawah itu berarti adalah AK X plus 1 tambah 1. Jadi kalau saya mau ambil volume pertama dengan menggunakan metode cincin, berarti kan ini integral dari apa? Min 1 sampai 0. Pi, lalu ini Pi dari akar X plus 1 dikuadratin gitu ya. Dikurang dengan Pi, ya kan Pi aja gitu. Karena kan Pi kali 1 gitu. Dx. Ya, jadi luas alas yang gede, luasnya yang gede dikurangi dengan luasnya yang kecil. Gitu kan? Dx. Kemudian volume keduanya apa? Integral dari 0 sampai 1 dari pi akan kurung gitu ya. Ini guys apa ini? Saya lupa. 1 min x. Oke, berarti ini 1 min x gitu ya. Plus 1 dikuadratin dikuadratin dengan pi. Gitu kan? Karena kan jari-jari pendeknya kan selalu pi. Ini tutup kurung dx. Jadi ya, ya hasilnya silakan dihitung sendiri ya. Oke. Ya, harusnya gitu sih. Ya, jadi di bab ini ya lebih ke penerapannya. Saya nggak mau menghitung integralnya gitu ya. Karena ini bakal kalau di integralnya durasinya bakal panjang dingin. Lihat kita baru nomor 4 dari tadi loh.
Misalkan S adalah daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 4. Oke, kita juga gambar dulu tuh. Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Kemudian ada garis apa lagi di situ? Y sama dengan 4. Oke, sama sumbu Y ya. Sumbu Y itu berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke, tuh ini kan. Jadi kita punya luasan ini. Oke. Nah, oke. Sekarang kita yang pertama diminta untuk diputar terhadap X sama dengan min 5. Berarti kalau diputar terhadap X sama dengan min 5, min X minus min 5 itu kan berarti di X sama dengan 5 itu kan berarti garis tegak di sebelah kanan gitu ya. Nah, berarti itu kita pakai apa? Pakai metode kue tabung gitu, yang kayak tadi kan. Jadi, gimana? Volumenya integral dari apa? Dari 0 sampai 2 ya. Di sini titik potongnya 2. 0 sampai 2. 0 sampai 2. Dari 2 pi. Tapi di sini akan jadi apa? Akan jadi, tadi saya 5 min X atau berapa? Oh, 1 X min 1 ya? Harusnya 1 min X ya? Salah ya? Sebentar. Ya, harusnya 1 min X ya? Sebentar. Saya bingung-bingung. Sebentar. 1 min X lah harusnya sih. Kok saya ragu ya? Bentar. Sebentar. Harusnya 1 min X ya. Berarti kalau 1 min X, ya satu harus dipecah dua sih. Kalau 1 min X tetap sama aja. Ya, 1 min X, bener. Kalau 1 min X, X kali mutlak X. Tergantung. Jadi ini 1 min X semua. Kalau saya sih nangkepnya gitu. Harus dipecah sih kalau ketemu mutlak kalau kata saya. Ya, gitu ya, 1 min X. Berarti kalau yang ini integral 2 pi dari 5 min X. Kalau kita potong tegak-tegak, berarti apa fungsinya? Berarti fungsinya adalah 4 minus X kuadrat dx. Lalu yang B, diputar terhadap X sama dengan min 3. Oh ya udah, berarti V gitu ya. Integral dari 0 sampai 2. Nah, sekarang 2 pi-nya apa? Berarti 2 pi-nya adalah X plus 3. Sebentar. Kalau saya buatnya berarti dari situ sampai situ X. Berarti X tambah sesuatu jadi min 3 ya. Berarti min 3 min X. Jadi min 3 min X. Gitu ya. Jadi kan saya anggapannya ini X. Saya mau min 3. Berarti kan panjang dari sini ke sini adalah apa? Ya min 3 min X gitu ya. Gitu kan? Ya gitu. Lalu sama aja gitu. 4 minus X kuadrat dx. Jadi kalau metode kue tabung yang membedakan hanya di sini aja. Tuh, di sini bedanya. Tuh, yang membedakan di situ. Jadi Pak lebarnya tinggi akan senantiasa konstan ya, fungsi itulah. Tapi beda dengan Y sama ini. Misalnya Y sama dengan min 1. Kalau Y sama dengan min 1, berarti kita harus pakai metode apa, teman-teman? Harus pakai metode cincin, kan? Y sama dengan min 1, berarti kita harus cari dulu jari-jari dalam dan jari-jari luar. Tapi yang tetap aja V-nya integral dari 0 sampai 2. Nah, sekarang Pi. Jari-jari luarnya, yang pendek, jari-jari yang gede, ya itu berarti adalah apa? 5 ya, teman-teman. Karena kan, anggaplah ada Y min 1 di sini. Panjang dari sini sampai sini kan 1. Tambah lagi ke sana. Berarti 1 tambah 4 kan jadi 5. Jadi Pi kali dengan 5 kuadrat dikurangi dengan Pi dikalikan dengan 1 kan. Jadi ya 24 Pi. Integral dari 24 Pi
dx. Ya, karena angka semua, nggak ada angkanya gitu. Angka jelas gitu, pasti gitu kan. Oke, berarti di sini ya, yang ini saya mau hitung lah ya, coba tes kemampuan mengintegralkan gitu. Ini kan berarti 24. Kok 24 nya dikurangi sih? Iya, bisa dikurangi nggak? Berarti dengan 24 gimana dong? Berarti ini akan jadi 24 pi x gitu ya. Dari 2 sampai 0. Berarti 48 pi. Wih, ya itu aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang D sama aja berarti kan integral dari 0 sampai 2. Lihat Y-nya dari mana sampai mana? Y-nya, oh Y-nya 7 berarti di atas. Ya anggapannya Y-nya di sini lah gitu. Y sama dengan 7 tuh. Tuh, berarti jari-jari luarnya, yang luar akan 7 kurang 4. Jadi dari sini sampai sini kan. 3 gitu ya. Berarti jari-jari dalamnya, yang gede dari 7, 7 ke 4 kan udah 3. 4 ke itu, berarti 7 kan? Oh ya udah berarti 49 pi dikurang dengan 9 pi ya. Berarti 40 pi dx. Ya, intinya begitu ya. Sama aja ini, tinggal hitung doang. Jadi kalau dihitung-hitung berapa ini? 80 pi sih kayaknya. Gitu. Ya, karena dia konstan, kita selalu tahu lebarnya berapa gitu. Sebentar. Sebentar, saya takut salah. Eh, yes. Oh, enggak ya. Oh, saya. Salah. Mabok ada. Salah. Jadi gini, kalau misalnya X sama dengan min 1, yang pasti jari-jarinya itu tuh jari-jari dalamnya, ini pasti satu. Cuman kalau jari-jari eh, luarnya itu nggak senantiasa satu. Itu adalah si si ini, gitu kan? Jadi pi pi kali 4 min x kuadrat dikuadratin dikurangi dengan eh pi gitu ya, pi dx. Yang nggak jadi gampang gitu ya. Yang ini berarti akan jadi pi, yang gede kan berarti 3. Sebentar. Sorry. Jari-jari yang gede itu, kacau. Jadi jari yang gede itu adalah 1 ditambah 4 min x kuadrat. Jadi berarti ini akan jadi 5 min x ya. Ya kan? Jadi kan ini 1 tambah dengan yang ini kan. Tambah yang itu. Jadi ini akan jadi 5 minus x kuadrat. Gini dx. Terus kalau yang ini berarti si d pi kali dengan berapa tuh? Berarti 3, ya kan? 3 ditambah ini kan? Berarti 3 tambah 4 berarti 7. 7 min x kuadrat dikurangi 9 pi gitu ya. Karena J-nya 3. Ini di dx. Ya, ini hasilnya dihitung sendiri ya. Nanti saya sudah kasih integral ya. Oke, gitu ya. Semoga nggak ada yang salah ya. Kalau semuanya salah ya saya nggak tahu lah ya. Oke, yang ini pula ya. Ini malas banget ya. Yang ini saya kasih ide ya teman-temannya, boleh nggak? Supaya menghemat waktu kita juga. Masih ada 3 soal lagi soal. Coba. Nah, misalnya yang L1 terhadap BC. Berarti nggak jadi apa nih? Kalau saya potong tegak-tegak. Ada BC berarti akan jadi apa? Akan jadi cincin, gitu ya. Akan jadi cincin. Jadi yang A pakai metode cincin. Integralnya apa? Ya, berarti kan integralnya pasti dari 0 sampai 2. Ada pi. Terus jari-jari dalam kurang jari-jari yang kecil kurang gede ya. Kecil kurang gede, yang gede kurang kecil. Yang kecilnya berarti apa yang kecilnya? Yang kecilnya kan berarti dari sini sampai ke sini kan? Yang gede dari sini sampai ke sini. Berarti yang jari-jari yang gede, ya kan? Itu akan senantiasa satu. Jadi ini pi kali
Satu minus. Nah, jari-jari yang kecil itu ini kan. Tuh, ini yang ini. Berarti itu apa itu? Sebentar, kok saya jadi bingung ya? Ya BC. JJ yang kecil tuh, yang gede kan salah satu. Sementara JJ yang kecil tuh pastilah. Oh, JJ yang kecil ini pasti adalah. Jadi gini teman-teman. Gimana ya jelasinnya? Sebentar, sebentar. Ini bingung nih. Dari sini sampai sini kan empat tiga. Oh ya, berarti ini adalah satu ini. Jadi kan dari sini, jadi ini kan garis ini kan adalah garis XE sama dengan X per 2. Berarti garis yang merah ini itu adalah satu dikurangi dengan X per 2. Berarti ini satu dikurangi dengan X per 2 dx. Ya gitu. Yang B ini itu sendiri. Gitu ya. Ini kebayang nggak? Gini, gini. Jadi saya tahu bahwa dari sini ke sini itu panjangnya X per 2. Berarti kalau dari sini ke sini ya pasti satu mi X per 2 gitu ya. Itu aja kok ribet gitu saya ya. Ya, jadi intinya begitu. Yang B, F2 terhadap OA. F2 terhadap OA. Nah, jadi akan jadi gini kan? Lagi-lagi berarti kita menggunakan metode cincin. Berarti jari-jari yang yang dalamnya yang kecilnya itu ini, yang luarnya ini. Yang luarnya kan ini tuh. Itu gimana tuh? Integral dari 0 sampai 2 dari pi yang gede itu selalu apa? Selalulah. Oh, ini soal ini kuadrat ya. Sebentar teman-teman. Ini dikuadratin ya teman-teman. Ini dx. Oke. Lalu bentar, bentar. Jadi yang ini akan jadi AK × 3 dari X per 2 dikuadratin gitu ya. Dikurangin sama X per 2 kuadrat gitu ya. X per 2 kuadrat. Ya, gini tuh, dx. Bla 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 bla. Hasilnya bodo amat. Ya. Kemudian yang C, integral dari 0 sampai 2 pastilah gitu ya. Sekarang lihat, F3 terhadap apa tuh? Terhadap siapa? Terhadap BC. BC itu adalah ini. Oh, oke. Berarti kan itu berarti pakai cakram gitu kan. Karena ini nempel sama subpartisinya gitu kan. Oh, ya kan? Nah, sekarang tinggal permasalahannya jari-jari itu berapa? Nah, jari-jarinya berapa? Panjang itu apa sih panjang itu? Ya, panjang itu saya bisa bilang apa? Bahwa panjang itu adalah satu dikurangi dengan akar pangkat 3 dari X per 2 dikuadratin. Ya enggak? Karena saya tahu dari sini ke sini always akar pangkat 3 dari X per 2. Berarti yang ini satu kurang ya kan? Begitu. Jadi harus bisa membayangkan. Yang DF1 terhadap OC. Nah, kita mulai terhadap sumbu yang tegak. Ya, berarti pakai itu perlu tabung gitu. Jadi cincin dan cakram itu hanyalah lihat dia nempel di sumbu partisi atau enggak. Kalau metode kulit tabung itu ya anaktivikan gitu, enggak ada pasangan itu. Ya, oke. Jadi yang D gimana yang D? Yang D F1 terhadap OC. Kalau F1 terhadap OC, berarti ini potong tegak-tegak. Sama aja sih. Gitu. Ya kan? Berarti integral dari 0 sampai 2 dari 2 pi x. Lalu panjang setiap tegak ini adalah apa? Panjang setiap tegaknya adalah apa tuh? Selalu X per 2 dikalikan dengan langsungnya dx gitu ya. Gitu kan? Nah, ya betul, gitu. Ini sama dengan berapa gitu ya. Oke, terus yang E
F2 terhadap AB. Berarti yang ini ya. Wah, terhadap X sama dengan 2. Baik. Ya udah sama aja nih. Ya, sama aja kan. Jadi integral dari 0 sampai 2. Dari 2pi, hati-hati. Kalau dia X sama dengan 2, berarti kita buatnya jadi 2 min X. Gitu ya. Dia bilang F2, berarti F2 itu senantiasa adalah angka pangkat 3 dari X per 2. Dx. Lalu yang F, integral dari 0 sampai 2. Sekarang lihat terhadap AB F3. Oh, berarti tetap aja 2px. Pasti terus ininya 2 min X. Gitu ya? Sudah. Ini 2px. Kemudian 2 min X gitu ya. Nah, 2px, 2 min X gitu ya. Terhadap, eh oke. Nah, sekarang nih, panjang ini kan selalu apa? Panjang tegak itu selalu 1 minus angka pangkat 3 dari X per 2 dx. Ya, begitu. Ya, nomor 6 seperti itu. Nomor 7, oh my lord. Yuk, bisa yuk, selesaiin yuk. Sampai nomor 9 ya. Tuh. Lama sih jadi teman-teman. Kenapa kalian mau nonton? Cos X kuadrat. Cos X kuadrat. Kemudian sinus X kuadrat. Oh, gede banget. X kuadrat gitu ya. Kemudian apa lagi tuh? Garis X sama dengan angka pi per 4. Oke. Jadi, X sama dengan square root. Hey, dari pi per 4. Waduh, ini apa ini? Sudah. X sama dengan pi per, angka pi per 4 kan? Jadi X sama dengan square root ini pi per 4. Kenapa jadi gitu? Oke, yang ini, aduh warnanya jelek banget sih. Kenapa ya GeoGebra tuh warnanya nggak bisa otomatis gitu ya, bagus gitu. Nah, dibatasi juga oleh sumbunya ya, jadi saya pandang yang ini doang. Ya, jadi saya pandang yang ini doang. Oke, tuh gitu. Hop, diputar terhadap sumbu Y. Dia kan bilang daerah koordinat pertama. Daerah koordinat pertama kan berarti ini doang kan? Ya nggak? Tuh, ini doang kan? Ya udah, berarti kalau pakai sumbu Y jadi apa? Kulit tabung. Ini metode kulit tabung. Gitu ya. Ini metode kulit tabung. Ya, jadi ini langsungnya kan? Berarti integral dari berapa? Nol kan? Nol, karena kita mulai dari koordinat pertama. Nol sampai ke titik apa nih? Pertengahan mereka bertiga ini apa titiknya? Saya nggak tahu juga ini. Apa titik apa itu? Hei, ini titik apa? Intersect. Aduh, aduh, gimana ya? X sama dengan angka pi per 4. Oh, berarti kalau X sama dengan angka pi per 4, kalau dikuadratin jadi cos pi per 4 ya? Hmm, jadi, ya berarti kan sampai angka pi per 4 ya gitu ya? Aduh, tolol sekali saya ini. Aduh, iya kan? Jadi kan integral dari nol sampai akar pi per 4 gitu ya. Yang ungu apa yang ungu? Yang ungu itu cos X kuadrat, baik. Berarti kan ini kosin, oh ini pakai kue tabung ya, saya lupa ya. Jadi berarti ini adalah 2pi X yang kita kalikan dengan cosinus X kuadrat minus sinus X kuadrat dikalikan dengan dx. Ya, silakan hitung sendiri gitu ya. Gampang. Nah, saya mau bahas 8 sampai sama 9.
Oke, sekarang saya mau bahas nomor 8. Nomor 8 isu apa? Nyari volume kucut. Pakai metode cakram dan metode kulit tabung gitu ya. Agak lain memang soalnya. Bentar, saya mencoba mencari inspirasi dulu. Kita istirahat dulu teman-teman ya. Oh, oke, jadi gini loh. Jadi teman-teman, saya bayangkan saya punya kerucut. Jadi kerucut itu tuh saya bikinnya bukan tiga dimensi ya, gimana ya? Jadi gini. Jadi gini nih. La 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 la. Ini Y, ini X. Teman-teman tahu kerucut kan gitu ya? Jadi saya buat misalnya ini sebagai kerucutnya. Jadi ini apa? Ini M, ini H, bener nggak? Ya kan? Betul gitu? Lalu kan tengah-tengah ada piringan kan kalau kerucut gini ya? Ya kan gini ya? Bayangan kita kan seperti ini tuh. Nah ini kerucut gitu ya? Ya nggak? Itu kerucut gitu ya? Nih, ini kerucut. Jadi volume kerucut itu kita pengennya apa? Dapatnya dari mana? Dari irisan lingkaran kecil-kecil gitu ya, yang lalu di apa ya? Istilah terus itu diputar gitu ya. Gitu kan? Sebentar. Ya, jadi saya buat gini. Nah, nanti kan ini akan diputar gitu ya. Gitu kan? Jadi saya punya sekarang punya persamaan garis yang seperti ini, teman. Jadi saya punya persamaan garis HX ditambah dengan FY sama dengan H dan F. Nah, karena saya buat partisinya dalam horizontal, berarti saya harus buat dalam X sama dengan dong, teman-teman ya. Jadi saya akan berusaha untuk membuat ini jadi X sama dengan. Jadi berarti adalah L dikali dengan H minus Y dibagi sama H. Gitu? Jadi di sini jangan saya ubah gini lah ya. Saya gini aja lah tetap. Jadi RH min RY. Jadi ini akan sama dengan M min R per HY. Gitu ya. Nah, ini tidak lain dan tidak bukanlah panjang dari ini yang kita akan putar gitu ya. Dengan metode apa? Metode cakram. Berarti kalau metode cakram gimana? Berarti kan integral dari mana sampai mana? Kita mau integralnya dari atas ini sampai H kan? Sampai H. Gitu? Dari pi lalu ininya di L min F per HY terus di kuadratin gitu ya. Dikali dengan dy. Gitu ya, kebayang ya. Jadi kita mau buatnya dulu tuh dari yang data dulu ya, horizontal dulu. Jadi ini akan jadi V sama dengan pi integral dari 0 sampai H dari R minus F per H Y kuadrat dj. Gitu ya. Nah, sekarang integralnya gimana gitu ya. Ini kan harus dihitung gitu. Kalau enggak, gimana taunya ini benar atau enggak gitu ya. Coba, kalau saya hitung kan berarti akan jadi gini. M kuadrat minus 2F per H Y plus F kuadrat per H kuadrat Y kuadrat. Gitu ya. Waduh. Hop. Ini dy. Berarti kan kalau nggak ada y-nya, bodo amat ya? Bener nggak? Enggak bodo amat. Jadi V, berarti ini, nah integralin kan, M kuadrat itu berarti kita bisa anggap sebagai suatu konstanta gitu ya. Berarti F kuadrat Y kan integralnya gitu ya. Oke, sekarang integral dari 2 min 2F per H Y. Gimana tuh? Eh, Sebentar, saya bikin dulu. Berarti setengah Y kuadrat ya. Berarti jadi F per H Y kuadrat gitu ya. Ya enggak? Ditambah sama Y kuadrat per 3 Y pangkat 3.
Berarti eh, sepertiga Y pangkat 3. Sebentar. Berarti ini sepertiga Y pangkat 3 dikali dengan R kuadrat per H kuadrat. Dari H sampai 0. Udah, berarti kan gantikan semua Y-nya dengan H gitu ya. Jadi berarti akan jadi apa nih? Pi dalam kurung akan jadi R kuadrat H min R H kuadrat per H gitu ya. Ditambah dengan sepertiga R kuadrat H. Gitu ya? Bener? Ada yang salah nggak? Udah, cross check dulu ya teman-teman ya. R kuadrat Y min 2 N. Oh, saya ada salah. Min M per H itu sebentar. Berarti kan kalau gini, gini. Salahnya di sini teman. Min 2 AB kan? Ya, berarti min dua L kuadrat per H. Jadi salah di sini. Oke, oke. Jadi ini min 2 L kuadrat, ini juga L kuadrat gitu ya. Jadi di sini berarti L kuadrat H kuadrat gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini saling menghilangkan. Jadilah volume kubus yang kita kenal selama ini, sepertiga pi R kuadrat H. Nah, lalu gimana kalau pakai metode kulit tabung, teman-teman? Kalau pakai metode kulit tabung, sama aja. Jadi, tapi saya buat partisinya gimana? Buat partisinya tegak. Tegak gini tuh. Tuh. Misalkan sama ini tetap H, ini tetap M. Jadi, persamaan ini kan lagi-lagi HX tambah Y sama dengan HF. Sekarang kita buat dalam Y sama dengan. Kalau kita buat dalam Y sama dengan, berarti HM min HX dibagi sama M. Berarti akan jadi H min H per M X. Gitu ya? Nah, sekarang berarti tinggal cari volumenya kan? Kalau volume kulit tabung, berarti integral dari apa? Kalau metode kulit tabung, ya sama aja. Integral dari, nah tapi sekarang integral dari 0 sampai A. Gitu ya? 0 sampai M. Karena kita buat potongannya vertikal. 0 sampai M dari 2px gitu ya. Kulit tabung kan? Terus dikalikan masuk ini kan? Ini H min H per M X dx. Nah, jadi 2pi-nya saya bisa keluarin tuh. Ya, lalu ini F sampai 0, ini dari HX min H per M X kuadrat dx. Nah, kita akan buktiin apakah dengan menggunakan metode kulit tabung itu juga bisa. Gitu ya. Nah, sekarang ini berarti integralnya adalah apa? Berarti adalah setengah HX kuadrat gitu ya. Gitu. Dikurang dengan sepertiga HX pangkat 3 per M. Dari A sampai dari F sampai 0. Gitu. Berarti kan setiap X saya ganti jadi M. Jadi M kuadrat H min sepertiga HX pangkat 3 berarti HF kuadrat. Oke? Luasannya apa? Harusnya sepertiga pi ini ya. Sebentar, lihat dulu. 2pi X. H-nya udah dimasukin. Jadi min H per M. Min H per M X kuadrat. Oke. Berarti kan jadinya ini setengah X kuadrat. Setengah X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. Udah. Masuk ke R-nya. Udah gini. Coba kalau kita kali masuk. Berarti jadi gimana ini? Jadi pi M kuadrat H minus 2 per 3 pi L kuadrat H. Ya, kalau kita kurangkan berarti ini adalah sepertiga pi L kuadrat H. Jadi ini sama dengan yang di A di atas. Oke, nomor 8 selesai. Tinggal kita masuk ke yang ini. Jujur yang ini nggak tahu apa faedahnya gitu. Tapi ya kurang lebih sama sih intinya.
Jadi kita bisa membuktikan volume kerucut itu dari mana dengan menggunakan eh, aplikasi integral. Emang nggak jelas emang. Ya, jadi gimana ini? Kita punya setengah bola ya, kita bisa bilangin setengah bola gitu. Nah, jadi gini, saya ambillah apa ya? Saya saya mau tahu tuh jaya-jaya berapa yang bola gede ini, yang warna biru ini. Jadi saya buat suatu titik di sini, gitu ya. Boleh, boleh kan? Jadi saya buat suatu titik di sini, gitu, ya kan? Kemudian ini saya apa ya? Saya buat gini. Saya misalkan ini adalah F gede, gitu ya. Saya misalkan itu adalah F gede, gitu. Oke. Lalu gimana saya mau cari tahu hubungan F ini? Karena F ini akan saya pakai untuk apa? Ya, untuk mempartisi gitu ya. Untuk mempartisi, jadi kan istilahnya ini, gitu ya, ini saya akan partisi dia seperti ini. Ini bisa sumbu putar, saya akan putar gitu ya. Jadi saya bisa dapat gitu. Jadi sekarang informasi yang saya butuhkan adalah gimana caranya dapat F besar ini, gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Hmm, oke, kalau dirasa sulit, ini. Jadi saya tahu bahwa ini tengah-tengah, ini ke sini kan M. Maka dari ini ke bawah juga M. Tarik segitiga. Set. Gimana teman-teman? Berarti gimana tuh? Berarti yang ini ya, saya ambil ya, segitiga ya. Saya ambil segitiga seperti ini. Sebentar. Ambil segitiga yang mana ya? Salah, saya ambil segitiga yang ini. Sebentar, sebentar. Jadi bingung sendiri. Ini kan ini. Berbentuk setengah bola dengan jari-jari M. Oh, bentar, bentar. Oh, tadi udah bener sih. Ya, itu ya gini. Jadi ini. Uh, huh, huh, huh. Oh, nah gini ya. Oke. Jadi, uh, kita tahu bahwa yang ini, yang sisi miringnya ada jari-jari itu. Ya enggak? Atau gimana ya? Bentar, kok saya bingung. Oh, bentar, 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 bentar. Gak jelas pikirannya. Ah, gini, gini, gini. Ini loh, ini. Tadi gambar titik ini nggak beres-beres ya. Ini ke sini tuh. Nah, gini nih. Ini kan jari-jari gede. Ini jari-jari kecil. Ini berarti M min H. Karena kan dari sini sampai sini jari-jari. Kurangi dengan H jadi M min H. Jadi kita punya suatu Pitagoras di sini. Gitu ya. Jadi saya akan punya hubungan bahwa L kuadrat itu adalah L kuadrat yang dikurangi dengan apa? Akar M min H kuadrat itu ya. Oh, dia apa ya? Benar. M min H dikuadratin gitu ya. Jadi M kuadrat akan sama dengan M kuadrat minus M min H. Sorry. Kok ada angkanya sih? Mabok lah. Udah kacau ya. Sebentar, sebentar. Ini gini ya, teman-teman. Udah kebanyakan nulis. Kacau jadi. Ini kan jadi L kuadrat minus 2FH tambah H kuadrat. Nah, oke. Jadi L kuadratnya ada jadi apa? 2FH minus H kuadrat.
Jadi L-nya itu adalah akar dari 2FH minus H kuadrat. Seperti yang udah gue bilang tadi, ini gue akan bagi gitu ya. Ini ketebalannya delta Y anggaplah. Dan ini kan kita tahu nih M itu besarnya seperti ini. Nah, maka saya akan putar dengan metode apa? Saya akan putar dengan metode cakram. Karena kan saya langsung berhadapan dengan sumbu putarnya di situ kan. Ya nggak? Nah, jadi saya akan punya integral dari apa? Saya akan punya integral dari volume integral. Nah, berarti kalau di sini dari nol sampai H kan? Sampai H-nya berapa gitu. Ya kan? Karena di sini volume airnya itu cuma sampai H doang. Udah ya. Dari apa? Metode cakram ya. Berarti Pi dikalikan dengan akar 2FH min H kuadrat yang dikuadratin. Dikalikan dengan delta Y. Gitu. Nah, oke. Kita lepasin dulu nih. Jadi berarti, kok delta Y sih? Y. Nah, gitu ya. Jadi, ini sama aja dengan mengatakan integral dari 0 sampai H dari Pi. Dari 2RH minus H kuadrat D. Nah, jadi ini V. Pi-nya saya bisa keluarin. Integral dari H sampai 0 dari 2RH min H kuadrat. Gitu ya. Dari DY. Lanjut ke sini. Berarti si V itu adalah Pi. Nah, ini kan diturunkan terhadap apa? Terhadap Y ya. Oke. Berarti eh kalau jadi gitu jelek dong. Sebentar. Mau pakai Y-nya gimana? Oke. H min H kuadrat. Nah, nah, nah. Karena kalau kita terusin ini kayak hasilnya bakal jelek tuh. Kalau kita terusin kan berarti jadi gini. 2RH. Coba kalau mau diterusin berarti jadinya 2RH. Y min Y. Oh, min H kuadrat. Iya. Coba kalau kita terusin ya. Kalau kita terusin, berarti kan jadi 2FHY minus H kuadrat Y. Itu dari H sampai 0. Berarti kan ini V-nya nggak sesuai tuh. Kalau kita masukin Y-nya sebagai H, berarti 2RH kuadrat minus H pangkat 3. Tuh, nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Kalau nggak sesuai harus cari problematikanya lah. Gitu ya? Sebentar. Hmm, Pikir dulu. Kalau tadi gimana? Kalau tadi cuma masih ada Y-nya. Dari H sampai 0. Iya, masih ada H-nya sih. Hmm, ya udah biar cepet aja kali ya. Oh, kalau mau cepet sih ini. Jadi kalau mau cepet ya, ini ada suatu variabel baru yang namanya Y. Y apalah bebas. Jadi Y itu menyatakan tinggi. Tapi bukan sama dengan H gitu. Jadi dia kan
Kita kan mau pecah-pecah jadi gini gitu ya. Belum bisa jelasin. Jadi Y ini kan bisa beda gitu. Jadi tergantung Y-nya berapa. Dia kan nggak akan Y itu tidak akan selalu sama dengan H. Jadi Y itu akan menyesuaikan dengan bentuk piringannya gitu. Jadi di sini integralnya itu 2pi FY min Y kuadrat. Sebentar. Coba ya. Jadi belum masuk tapi ya udahlah. Jadi ini 2FY min Y kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau saya tulisnya kan jadi 2FY min Y kuadrat. Nah, kalau gini kan jadinya lebih enak gitu ya. Jadi kita bisa nemuin bahwa jadi setengah Y kuadrat ya. 2MY, 2M, jadi setengah Y kuadrat. Berarti akan jadi MY kuadrat. Iya nggak? Integral dari 2MY berarti setengah Y kuadrat kali dengan 2M. Berarti MY kuadrat. Yang ini akan jadi sepertiga Y pangkat 3. Gitu kan? Nah, sekarang berarti masukin H-nya kan? H-nya dimasukin. Berarti M H kuadrat minus sepertiga H pangkat 3. Oke. Berarti di sini Pi M H kuadrat min sepertiga H pangkat 3. Berarti yang saya bisa saya keluarkan adalah apa? V-nya kan? Eh Pi-nya bisa keluar ya? Oh ya, saya lupa kalikan ini dengan Pi. Jadi ini berarti Pi, sorry, sepertiga, ya, samain aja kayak yang soalnya ya. 3M min H. Ya, maafin kebingungan saya. Jadi itu yang gitu. Jadi di sini H ini bisa saya ganti dengan Y. Y yang mewakili ketinggian yang beda-beda untuk setiap subpartisi per lingkarannya. Jadi saya mungkin ceritalah kenapa bisa gitu ya. Oke, jadi sekian dulu untuk tutorialnya. Terima kasih. Ini mungkin video yang agak lama. Oke, sampai jumpa.